Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat dari Gus Idris, dan salam hormat juga untuk guru besar kita Gus Idris dan Gus Samsudin dan Kang Mamas Karyo. Iya baik. Mas. Oke, ini saya lagi nunggu seseorang ini. Katanya ada yang mau membeli info penting katanya. Memberi info. Info apa kalau masalah CCTV saya sudah tahu. Nanti masalah kekeluargaan Mas Amet. Nggak tahu ini entah mana dia nih. Nanti saudara Mas Amet ngomong. Enggak, salah satu anggota Gus Idris juga. Bisnis Mas Amet enggak? Tentang Gus Idris juga Mas Amet? Iya, entah Mas info Amet apa nih. dari mana Mas Amet? Di sini saya sebenarnya kan mau menjelaskan tentang pelaku yang mencuri mustika Gus Idris. Ini dia pernah ada info apa kalau info tentang ini juga. Ya saya udah tahu. Ya. Mana dia nih? Tunggu Mas Amet. Mungkin lagi masih di dalam perjalanan. Ya, Oke baik Mas Amet. Benar sini jauh. Mungkin itu Mas Amet tentang Gus Idris nih, Abah Gus Idris. Gimana nih info selanjutnya Mas Amet tentang Kiai Yusuf itu Mas Amet yang licik itu Mas Amet? Untuk ini ya kita masih belum ada kabar ini masih Maesa nih yang dia benar-benar mencuri mustika itu atau tidak. Masih mencuri mustika Mas Amet. Yang mencuri mustika itu memang benar dia atau tidak, benar-benar dia atau dijebak. Nanti karena memang dia Mas Amet. Dapat info tadi dari santrinya Gus Idris, mereka sedang mengecek CCTV. Sedang mengecek CCTV Mas apa Amet. benar memang Maesa atau dia dijebak gitu. Maka ini mana nih orang ini? Oi. Kalau dijebak Mas Amet nanti sama itu Mas Amet. Mas Amet. Nanti kalau dijebak sama yang itu Mas Amet. Waalaikumsalam. Ini dia. Ini masnya ini yang saya tunggu nih. Ini dia Mas Amet. Ini katanya Mas ini mau ngasih info tentang mustika Gus Idris yang hilang itu. Iya hilang. Maksudnya info apa nih mau Mas kasih tahu nih? Itu dijebak rupanya Mas, apa itu? Dijebakan Mas Amet ya. Yang jebak siapa tuh? Berarti betul. Maesa itu yang jebak itu Mas. Maesa. Bukan Maesa. Maksud Mas ini mungkin saya dapat info sebelum Mas ini ngomong nih ya. Saya ada info dari santrinya Gus Idris, kata si tafsir. Salah satu santri Gus Idris. Memang saya dikirimnya bukti CCTV-nya. Saya lihat memang itu di situ yang ada si tafsir memasuki mustika. Mas Maesa itu lagi posisi itu dia mau sholat di situ, saya lihat di situ sedang mengambil udhu. Itu beliau itu menyaksikan sama-sama duduk dengan ada Gus Idris dan Maesa melihat memutar CCTV itu. Ternyata dia dijebak rupanya sama si tafsir. Duduk kita masuk. Nah, duduk lah. Cuman kita kan Mas Amet, ini cuaca agak kurang mendukung Mas Amet. Iya. Mendung nih Mas Amet. Cuman kita kan tidak tahu ya walaupun dia ini memang dijebak, tapi tidak bisa percaya gitu aja. Karena kita sudah membuktikan gurunya ini Kiai Yusuf ini telah banyak korban yang dihajarnya santri-santri Gus. Tidak gitu ya Mas ya? Enggak, maksudnya mengirimkan santet yang dahsyat sama Mas Raditana dan menyiksa Mas Habibie. Jadi kita walaupun memang ini dia dijebak tafsir, tapi kita tidak bisa percaya juga sama Maesa. Ya, Mas, karena kita tidak tahu. Benar Mas. Dengan ada dia bersalah, kita kan tidak tahu. Tak ada cara lain dia untuk benar-benar mengambil benda sakti dari Gus Idris. Karena yang ambisi ini saya lihat ini Kiai Yusuf ini. Mas. Karena dia mau menguasai dalam kesaktiannya dan menguasai dunia persilatan gitu. Persilatannya Mas Amet. Jadi Mas dari mana info tadi kok bisa mau ngasih tahu info Mas saya? Teman Mas Amet dari mana Mas Amet? Dari pondok. Dari pondok Mas Amet. Dari pondok ya. Dari pondok. Mas Amet, jadi untuk dari pondok tersebut Mas ini diutus sendirian atau gimana ini? Iya, Mas saya sendirian. Diutus sendirian sama guru besar. Sama guru-gurunya. Dikasih Mas Amet. Temannya sama muridnya Gus Idris. Ada juga ditemani, tapi kan mana dia? Lagi di belakang tadi dia. Mungkin nggak mau direkam juga Mas. Dia mau privasi kurang saya Mas ya. Berarti kita nih kita sama ini udah sujon sama
Mas Maesa. Tapi walaupun memang ini bukan dia yang mencuri, di CCTV itu dia jebak, kita tidak boleh percaya gitu aja. Karena kita tahu dia itu bisa saja permainan. Enggak permainan, kita tidak tahu dengan terbukanya ini jadi percaya, rupanya terbukanya dia ini jadi lebih percaya mungkin Mas Samet ke depannya Mas Samet. Jadi karena dia belakang dia ini Kiai Yusuf ini sangat ambisi kali ingin menguasai mustika-mustika sakti dari Gus Idris. Tapi dia Jai Sumpah Pocong nggak mau pula dia Mas ya. Iya, cuma salahnya itu ya untuk Mas Maesa. Kalau dari awal itu memang Anda tidak mengambil, kenapa Anda menolak tawaran dari Gus Idris untuk melakukan Sumpah Pocong? Benar Mas. Malah kalian bilang itu main-main. Ya kalau memang itu tidak ada main-main, kalau memang kalian jujur lakukan saja. Karena kalau memang kalian jujur kan tidak ada masalah, kena bala atau azab tidak ada masalah itu, kecuali kalian itu berdusta. Memang kalian mengambil tapi kalian Sumpah Pocong kalian karang-karang, kalian bilang tidak ada, padahal memang kalian ambil. Itu baru langsung azab turun menghampiri kalian. Betul. Makanya kenapa yang saya kesali, kenapa dikasih tantangan sama Gus Idris Sumpah Pocong, kok nggak nggak mau. Mengelak orang tuh Mas Samet. Ya jadi wajar guru besar kita Gus Idris terus menuduh. Namanya mereka di situ udah jadi timbul curigaan lah. Orang tuh menolak ya kan. Jadi kayak mana timbul curigaan dari Gus Idris. Betul. Jadi untuk saya kesalkan walaupun memang Anda dijebak, tapi kenapa saya kesalkan itu permintaan Gus Idris Sumpah Pocong kalian tidak mau. Benar Mas. Ya wajar Gus Idris itu curiga karena kan itu mengelak. Kalau memang kalian tidak ada ngambil, ya lakukan aja Sumpah Pocong. Benar. Kalau kalian jujur tuh kan tidak akan kena azab. Itu apa kalau memang orang tua ya, Mas, bersalah, ya? takut gitu Mas Samet ya kan? Betul. Nggak takut ya Mas ya. Oke, mungkin Mas buat Masnya ini gimana nih tanggapannya untuk Kiai Licik ini Mas? Itu biadab itu. Biadab Mas. Biadab itu. Biadabnya itu Mas? Ya dia suka mempermainkan orang lah kayak gitu dia berarti itu. Benar. Sama kayak Mas Samet bilang tadi pun gitu juga ya Mas ya. Oke, mungkin untuk yang biadab itu cocoknya kita apa ini Mas? Kita santet balik gitu Mas ya? Tidak boleh, karena begini Mas ya, guru-guru besar kita itu mengajarkan untuk tidak balas dendam ya Mas Samet ya, jangan Kang Mames itu gini tidak loh, pernah mengajarkan kita itu untuk membalas dengan perbuatan dia. Kita kalau bisa kita sadarkan. Betul. Kalau gitu apa bedanya kita sama dia gitu? Iya betul. Bener Mas. Sama kita jahat. Jadi kita mungkin bisa kendaliin emosi juga. Kalau enggak, kalau enggak Gus Idris sebentar kali membalas yang dia menyerang. Gampang kali. Habibie keluar dari pocong itu bisa aja Gus Idris membalas. Cuma tidak mau dia. Karena kita kalau bisa kita sadarkan, kata Abah Gus ya. Kita rubah ya kan Mas. Jalan yang baik jadinya. Betul. Ya, Mas, ya. Biar dia masuk. Iya. Oke, mungkin buat Masnya ini dari mana tadi Mas salah? Dari pondok Mas. Dari pondok ya, pondok tadi ya. Oh iya, semalam tuh Mas sempat sama kita juga ya bantu Mas Samet ya. Oh iya, inilah yang bantu Mas Samet juga Mas Samet. Yang saya diserang kayak Yusuf pakai ular gaib. Bilang makasih kayak Mas Samet nih udah dibantu. Alhamdulillah, racunnya semalam yang saya gini semalam sudah keluar. Oh iya, Mas Putra ya Itu namanya. bisa lewat saya. Karena walaupun ular racun itu sempat masuk itu ke dada, makanya panas. Nah, gini Mas Samet. Selesainya kita syuting semalam itu Mas Samet, saya setibanya di rumah, saya jumpai sosok ular Mas Samet. Nah, ularnya ini berbentuk moncongnya seperti burung Mas Samet, lancip panjang Mas Samet. Nanti utusannya Mas Samet, utusan dia benci sama saya Mas Samet gitu. Kiai Yusuf ini juga nih. Mungkin kiriman itu Mas, itu mungkin. Kalau nggak Kiai Yusuf, Mas Samet. Aneh loh Mas Samet, tiba-tiba nggak pernah nanya gitu Mas Samet. Kameramen kita yang dikirim Mas Samet. Itulah kan sudah saya bilang. Nggak tahu Mas, dia licik ini Mas. Dia ini kan sudah saya bilang semalam. Siapapun dia ini nggak digas, berhenti mengirimkan kepada kita, bisa pun kena kameramen, kena anggota tim kita lah. Bahkan pun mungkin keluarga kita, orang yang nggak kita kenal, dia tetap tegel gitu Mas. Iya betul. Tetap tega gitu Saya Mas. pun mungkin diserang tapi nggak tahu entah ada saat. Nah itulah kita nggak tahunya, tetap kita hati-hati, tetap waspada Mas. Kita doa aja lah sama yang kuasa ya Mas. Betul. Yang penting kita doakan agar guru besar kita Gus Idris dan para santrinya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mungkin buat Masnya pesannya gimana Mas? Untuk teman-teman di rumah Mas. Untuk sahabat-sahabat yang di rumah,
jangan lakukan seperti mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab itu. Betul. Intinya jangan lakukan hal-hal Ya, bodoh, hal-hal jadi, jahat seperti iblis ya Mas ya. Teruskan lagi untuk ya, maksud Mas ini, apabila sahabat itu dituduh mencuri sesuatu, tapi sahabat tidak ada, memang benar tidak ada melakukan, hanya disuruh apa kok main suruh lakukan saja. Jangan. Karena kalau memang kita yakin kita tidak ada, kita tidak perlu tahu. Tidak bersalah jangan takut. Karena kalau kita tidak mau, ya Kadang- semakin wajar timbul curiga Mas seseorang. Ahmed, kadang ada tuh kata-kata bilang wajar lah, gimana bilang ya? Kalau berbohong, kadang kita perlu untuk berbohong untuk supaya tidak dibilangnya, supaya tidak melebihkan kondisi lah Mas Ahmed. Itu gimana? Ya. Buat kadang kita harus berbohong untuk menutupi kebaikan kesalahan. gitu, bukan untuk menutupi kesalahan loh Mas. Ya. Kadang Berbohong kita untuk berbohong menutupi untuk yang kebenaran. Betul. kebenaran. Ya. Sebetulnya nggak bisa juga dibilang gitu ya Mas Ahmed ya. Bagus ya. Jadi Mas ini kan mau balik nanti jauh lagi ke pondok. Ya, jadi Mungkin alangkah baiknya kita lebih percepat ya Mas ya. Oke. Izin pamit Mas. Ya. Loh, Mas mau udah langsung balik Mas Putra ya? Baik, ya. Oh, oke lah. Oke, hati-hati ya Mas ya. Itu Oke, Mas Ahmed. ternyata Kita info gimana, yang Mas sampai Mas ini yang sudah saya dapat juga rupanya. Itu Saya Mas kira Putra. info terbaru lagi. Mas Ahmed itu Mas Putra luar biasa loh Mas Ahmed. Iya. Semalam dia udah bantuin kita Betul. Mas Ahmed. Dia orang baru gitu Mas Ahmed. Tapi dia itu udah kepeduliannya itulah memang Betul. kalau ya pokoknya yang santri-santri santri-santri pondok Gus Idris itu semuanya itu saling tolong menolong. Karena berkat didikan Abah Gus. Ya, jadi sampai sini dulu lah kita ya. Yang penting kita jangan pernah lupa doakan terus, semoga guru besar kita Gus Idris, Gus Samsudin, Kas Muhammad Sekario dan para santri-santri mereka semoga selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat dan yang berhati iblis. Amin amin. Jadi sampai sini dulu, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.